Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marshall Kanon. Sungguh luar biasa, kita sudah di minggu ketiga dari bulan Maret. Ya, minggu depan sudah selesai, sudah tanggal 28, sudah lewat 3 bulan dalam tahun 2022. Apa yang kami telah lakukan? Ya, kalau kita benar-benar dengar kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu diizinkan untuk bertambah, untuk berakar, bertumbuh, berbuah, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Wah, itu luar biasa. Ya, awal tahun saya sering bilang bahwa kita benar-benar harus mempersiapkan. Gak ada salah untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mempersiapkan diri, bukan artinya Yesus datang hari ini. Tetapi supaya kita benar-benar siap, setia, setiap saat. Dan seberapa jauh kita siap, setia, setiap saat. Ini satu pertanyaan yang luar biasa. Nah, dalam minggu ini saya mau bicara tentang topiknya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Kalau kita mau bicara tentang sesuatu, kita selalu harus kembali kepada pertama kali itu muncul. Nah, kapan pertama kali Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang menyediakan? Yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Itulah cerita di mana Abram dengar Tuhan berfirman, serahkan anakmu, korbankan anakmu, bawa dia ke pegunungan, saya tunjukkan gunung yang mana, dan pada saat kamu ada di sana, kamu taruh dia dan menyerahkan anak, ya, menjadi persembahan yang hidup. Nah, kita lihat bagaimana besok harinya Abraham bangkit, dia berdiri. Saya percaya bahwa Abraham tidak berbincang kepada istrinya. Karena kalau dia berbincang dengan istrinya, pasti istrinya akan bilang, jangan, itu suara setan, itu nggak mungkin dari Tuhan dan sebagainya. Ya, seperti pada waktu Ayub bersyukur kepada Tuhan atas penyakitnya, istri bilang, kamu ini kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ya, terus Ayub bilang, kamu bicara seperti perempuan yang gila. Ya, dia tetap menerima. Nah, Abraham pergi. Dia pergi dengan anaknya Ishak dan beberapa bujang untuk membawa dia ke tempatnya. Dan sampai ketibanya ada diskusi antara Abraham dengan Ishak. Ishak bilang, semua engkau sudah sediakan, tapi di mana korbannya? Dan dengan tegas, luar biasa ini, kita menemukan di dalam ayat yang ke-8. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, sahut Abram, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, begitu Abram bilang, Allah akan menyediakan, padahal pada sampai saat itu gimana? Ya, mungkin Abram ingat akan janjinya daripada Tuhan kepada Abram, kamu akan memiliki anak daripada Sarai. Ya, mereka sudah tua. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Mungkin dari situlah imannya Abram sudah begitu dahsyat. Di mana Abram bisa menyatakan Allah akan menyediakan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Mereka sampai ke Mount Gunung. Gunung yang disediakan. Disitulah Abram mempersiapkan tempatnya, kayunya, semuanya. Dan akhirnya dia taruh anak di atasnya mesbah itu. Mungkin anaknya mulai berpikir, kok Bapak bilang Allah akan menyediakan. Buktinya, di mana adakah Allah? Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi secara detail. Ya, sebetulnya Ishak juga nggak terlalu muda pada saat itu. Tapi dia ikut apa yang bapaknya lakukan. Dan begitu Abram siap, ya, membunuh, udah angkat pisaunya itu, udah angkat untuk siap untuk membunuh. Ada suara, jangan, sekarang saya tahu.
Ya, apa yang Tuhan tahu? Bahwa bagi Abraham tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Bahkan anaknya pun tidak sepenting itu. Ya, coba Anda merenungkan. Firman Tuhan memang berkata di dalam Keluaran 20, jangan memiliki Allah yang lain di hadapanku. Ya, artinya begini, seberapa jauh kita benar-benar mengikuti Tuhan. Seberapa jauh kita sungguh percaya kepada Tuhan. Seberapa jauh kita sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita memiliki iman seperti Abraham ini? Ya, apakah Anda siap mengorbankan hal yang paling kau sayangi? Ya, apa sih sebetulnya Anda sayangi lebih dari segala-galanya? Apa memang Tuhan sangat amat disayangi? Nah, saya bilang minggu ini kita bahas tentang Jehovah Jireh. Ya, karena kita lihat begitu Abraham sudah siap, begitu malaikat berkata, sudah, apa yang dikatakan? Ayat yang ke-14 di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Dan Abraham menampai tempat itu. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Jadi ingat pada waktu dia siap, ya tiba-tiba ada yang disediakan oleh Tuhan. Ya, dan dikatakan dalam ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa, selama ini Abraham nggak kelihatan. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana domba itu sampai ke situ segala macam. Kita nggak tahu, tapi kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu bahwa Tuhan menyediakan domba itu untuk menggantikan Ishak. Yang kita perlu tahu di waktu yang paling sulit itu, Tuhan tetap menyediakan yang terbaik. Tuhan tetap luar biasa. Tuhan tetap dahsyat. Nah, ini yang saya mau bahas selama minggu ini. Untuk kita dapat kembali percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, ini adalah satu pelajaran yang saya terima ya dari berkebun juga. Yang saya lakukan, saya masukkan benih, satu benih yang kecil di tanah. Kemudian saya kasih air, itu saja. Ya, sudah ada pupuk segala macam di dalam tanah dan sebagainya. Saya cuma kasih air. Ya, satu minggu, 2 minggu kemudian saya melihat itu bertumbuh. Karena saya mulai lihat daun. Ya, Tuhan menyediakan benih yang tepat untuk bertumbuh. Yaitu dalam hidup kita juga. Seberapa jauh kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat. Seberapa jauh kita percaya karena bahwa namanya adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Ya, Allah yang menyediakan dengan luar biasa, dengan ajaib, dengan dahsyat. Kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana Tuhan berkarya. Ya, bagaimana Tuhan menyediakan. Ya, saya dalam seumur pelayanan saya, ya, saya berapa sering mengalami kesaksian seperti itu. Bukan saya mengalami, tapi saya juga suka mendengar kesaksian daripada teman-teman, daripada hamba-hamba Tuhan, daripada orang-orang. Bagaimana Tuhan menyediakan dengan ajaib, dahsyat dan mulia. Apakah Tuhan itu tetap sama hari ini? Iya. Karena itu adalah namanya, bukan hanya namanya, itu sikapnya, itu pribadinya. Tuhan mau menyediakan segala kebutuhan kita. Dengan cara yang unik, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang dahsyat. Tapi apakah kita percaya ya, bahwa Tuhan menyediakan? Itu penting sekali kita untuk merenungkan selama minggu ini. Di mana kita akan melihat kepada beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu benar-benar menunjukkan kepribadiannya,
kepada umatnya, ya, kepada hambanya, ya, kepada pribadi orangnya. Begitu juga bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan. Tuhan, kami minta kuatkan dan teguhkan hati kami untuk benar-benar percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang belum pernah mengalami keajaiban seperti itu, di mana Engkau menyediakan apa yang dibutuhkan. Tuhan, aku percaya dengan ajaib Engkau siapkan. Dengan ajaib Engkau lakukan. Dengan ajaib Engkau berkarya Tuhan. Tuhan, tolonglah umat-Mu hari ini. Kami membutuhkan pribadi Engkau lebih dari dahulu Tuhan. Ada banyak tantangan di hadapan kami. Kami juga tahu dunia semakin gelap Tuhan. Untuk itu Bapak Tuhan, tolong tunjukkan kepribadian. Tunjukkan terang-Mu. Tunjukkan sikap-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Namanya Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan pasti akan sediakan kebutuhan kita pada waktu, saat, tempat yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya Tuhan itu benar-benar memberkati. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu besok. Ya, Shalom.